wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'd. Babak ketiga dari perang pembahasan hadis, perang Dzuqarad. Aya cirina bapak-bapak pilarian nya beda kitabna. Qala thaqilathu ummuh akwa'uhu bukrah. Qala qultu na'am ya adu nafsi. Musuh yang disergap oleh Salamah bin Al-Aqwa kemudian berkata, duh celaka ibunya, Aqwanya yang pagi tadi. Maksudnya kata Imam An-Nawawi, dia kaget melihat Salamah bin Al-Aqwa yang dari pagi mengejar-ngejar, tidak henti, tidak lelah. Kalau bahasa kita, duh ini yang kamu orang yang dari tadi pagi tadi mengejar-ngejar, menyerang. Qultu na'am ya aduwa nafsi, kata Salamah, iya wahai musuh dirinya sendiri. Akwa'uka bukrah, ini adalah Aqwa kamu. Aqwa dari Salamah bin Al-Aqwa yang tadi pagi. Qala wa ardau farasaini ala thaniyah, lalu mereka melepaskan dua kuda masuk ke thaniyah satu bukit. Qala faji'tu bihima asuquma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendapatkannya dan aku membawanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala walahiqani Amir, lalu Amir menemuiku. Ini Amir pamannya ya, yang kemarin di sebelumnya sudah dibahas. Bisautihatin fiha madqatun min laban wa sautihatin fiha ma, bawa dua wadah air satihah itu yang terbuat dari kulit, yang satu isinya air susu, yang satu isinya air biasa, air bening. Fatawaddatu wa syaribtu, lalu aku berwudu dan minum. Tsumma ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu aku mendatangi menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa 'alal ma'il ladzi jallaitu anhu, dan beliau sudah sampai di mata air yang aku mengusir musuh ya kemarin, yang dipimpin oleh Abdurrahman ya. Aku mengusir Al-Fazari, aku mengusir mereka darinya ya. Ini yang disebut Dzuqarad ya. Dzuqarad itu mata air yang ada di perjalanan antara Makkah dan Madinah. Jaraknya ke Madinah kira-kira 1 hari. Sedikit nyambung, jadi ini kejadiannya sesudah Fathu Makkah ya. Sesudah Fathu Makkah, setelah percobaan pertama ketika Nabi di Makkah diserang tiba-tiba, meski kemudian berhasil dipatahkan. Fathu Makkah, Hudaybiyah ya. Ketika Hudaybiyah yang ada di Al-Quran di surat Al-Fat, wa huwal ladzi kaffa aydiyahum ankum wa aydiyakum anhum bi batni Makkah, dan seterusnya. Lalu Nabi tidak melawan, tidak menyiksa, membunuh karena terikat perjanjian damai. Ini pulang
dan unta-unta beliau, unta-unta Baitul Mal dilepaskan duluan dengan Salamah lalu diserang juga. Nah, ini di daerah dekat Dzuqarad. Mereka kemudian singgah di Dzuqarad lalu diusir sama Salamah bin Al-Aqwa dalam pembahasan 2 pertemuan kemarin. Fa idza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad akhadha tilkal ibil. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah berhasil mengambil unta-unta yang awalnya dirampas kan oleh pasukan Abdurrahman Al-Fazari ini, tapi kemudian dikejar kan oleh Salamah, dan karena mereka ketakutan maka kan kalau rombongan unta perlu diabringkan pasti lama kan, agar mereka bisa melarikan diri, unta-untanya ditinggalkan. Bahkan bukan unta-unta Rasul yang dirampas saja yang ditinggalkan oleh mereka. Wa kulla syai'in istanqadtuhu minal musyrikin. Semua barang yang berhasil aku selamatkan dari kaum musyrikin ternyata juga sudah ada di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu rumhin wa burdah, semua tombak, semua mantel, jas, jaket kalau sekarang. Karena kan sebagaimana kemarin dijelaskan, orang kafir karena untuk mengurangi beban mereka melarikan diri, semuanya dilepas yang ada di untanya itu, di kuda mereka itu. Barang-barang, senjata semua dilepas. Dan Salamah pun membiarkannya untuk diambil oleh pasukan Rasulullah SAW yang menyusul kemudian. Sok. Tong gandeng, caralik. Wa idza Bilalun nahara naqatan minal ibil, dan ternyata juga Bilal sudah menyembelih seekor sapi dari ibil. Nah, ini istilah al-ibil itu rombongan unta kurang lebih 100. Jadi kalau ada 100 unta itu disebutnya al-ibil. Kalau 1 ekor naqah, ya, beda istilah. Alladzi staqadtu minal qaum, ternyata seekor unta dari kumpulan unta-unta yang aku selamatkan dari musuh, ada yang sudah disembelih oleh Bilal. Wa idza huwa yashwi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min kabidiha wa sanamiha, dan Bilal sedang membakar jantung dan punuk unta, ya mungkin kayak punuk sapi bodas, pancen daging unggul, nikmat katanya. Qala qultu ya Rasulullah. Nah, ketika Rasul sedang menunggu hidangannya dari Bilal, Salamah berkata, wahai Rasulullah, khallini, arti aslinya lepaskanlah aku, kosongkanlah jalanku, izinkanlah aku, fa antakhibu minal qaum, aku hendak menyerang musuh, mi'ata rajulin, aku pergi dengan bersama 100 orang, fattabi'ul qaum, aku mau mengejar mereka, fala yabqa minhum mukhbir, sehingga tidak ada lagi mata-mata, illa qataltu, kecuali aku akan bunuh. Qala fadhaika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu fi dhawin nar. Rasul hanya tersenyum sampai terlihat yang di samping gigi serinya di cahaya api unggun, kan keur ngabakar teh tadi. Qala ya Salamah, hei Salamah, aturaka kunta fa'ilan, apakah kamu menilai kamu bisa melakukannya? Qultu na'am, oh iya tentu. Walladzi akramaka, demi Allah yang telah memuliakanmu, kata Rasul. Maaf, oh iya betul,
innahumul an la yuqrawna fi ardi Ghatafan. Sesungguhnya mereka sekarang pasukan Al-Fazari yang kemarin melarikan diri dari serangan Salamah sedang dijamu di negeri Ghatafan. Ghatafan itu kerajaan musyrik ya, yang jadi kolega atau koalisi dari kerajaan Konstantinopel Heraklius. Ini Ghatafan ini yang pernah ngirim surat ke Ka'ab bin Malik ketika Ka'ab bin Malik dihukum 50 hari tidak boleh diajak bicara oleh siapapun. Itu ngirim surat, udahlah gabung ke sini, itu Raja Ghatafan. Qala faja'a rajulun min Ghatafan, lalu tidak lama datang seseorang dari Ghatafan. Faqala, kata dia, nahara lahum fulanun jazuran. Ada seorang pasukan yang kemarin kita kejar, dia sedang membakar, menyembelih seekor unta dan kemudian membakarnya. Itu cuma sebelah sana. Falamma kasyafu jildaha, baru saja mereka menguliti, wara'au hubaron, lalu mereka melihat dari kejauhan ada debu dari lari kuda. Faqalu atakumul qaum, wah cenah kaum muslimin menyerang lagi, terusnya diudag. Fa kharaju haribin, mereka pun lari kabur. Falamma asbahna, keesokan harinya sudah tidak tersisa ya. Jadi musuh yang kemarin merampas unta-unta Rasul, membunuh penggembalanya, itu sudah lari semua. Keesokan harinya Rasulullah SAW bersabda, kana khairu fursaninal yaum Abu Qatadah. Paris yang paling hebat hari ini adalah Abu Qatadah. Paris itu penunggang kuda. Wa khairu rajalatina Salamah. Rajal itu dari rijlun, kaki, dan yang berjalan kaki yang paling hebat pada hari ini dari antara kita adalah Salamah ya. Jadi kalau Abu Qatadah mah kavaleri, menurutnya Salamah mah infanteri kalau bahasa sekarang. Tsumma atani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sahmaini. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberiku 2 saham, sahmul faris wa sahmur rajil, fajama'huma li jami'an. Aku dapat saham penunggang kuda dan dapat saham pasukan yang berjalan. Saham ini saham ghanimah. Jadi ketika beres, maka ghanimah itu 20%-nya diambil oleh Rasulullah ya, untuk beliau, keluarganya, fakir miskin, ibnu sabil, tuh ya. Oh ya Allah, Rasul, keluarga, fakir miskin, dan ibnu sabil, 5. Kemudian yang 80% itu dibagi-bagi kalau tidak ada yang pemilik khususnya yang merampas langsungnya. Ini kan milik bersama karena nyerangnya bareng. Nah, dibagi-bagi itu dibagi saham. Yang bawa kuda itu dapat 2 saham. Yang tidak bawa kuda dapat 1 saham. Jadi Salamah dapat 3 saham. Sahamnya berapa ya tergantung banyaknya harta rampasan saat itu ya. Biasanya ukurannya 1 sahamnya itu sama dengan kurban 1 kambing ya. Ilmu tilu menang tilu ya. Bisa kali perang ini Salamah dapat 3 kambing, kalau diuangkan sekarang 8 juta ya. Tentara urang gaji nasa bulan masa itu. Kenapa dapat 2 saham? Karena kan memang Salamah awalnya berjalan kaki, tapi kan ketika mengejar Al-Fazari itu dia naik kuda ya. Pakai kuda Rasulullah Baitul Mal.
Thumma ardafani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wara'ahu 'alal adba. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memboncengku di belakangnya di atas adba. Adba itu unta Rasul. Ini sebagai sebuah penghormatan, ya. Ibarat diajak sama mobil jeung presiden, itu kan berarti orang penting. Raji'ina ilal Madinah, pulang ke Madinah. Ya. Ini kan memang ceritanya pulang dari Makkah, dari Hudaybiyah, mau pulang ke Madinah, cuma banyak gangguan. Fa bainama nahnu nasir, ketika kami berjalan, wa kana rajulun minal ansor la yusbaqu syaddan. Ada seorang sahabat Ansor yang tidak pernah dikalahkan kalau lomba lari. Faja'ala yaqul, dia menantang, ala musabiqun ilal Madinah, siapa cenah yang mau balap dengan saya sampai ke Madinah. Ya, jadi biasa para sahabat ieu mun rombongannya kayak pemuda ya, rombongan motor balap, ya. Kan resep loba nu nyungsep ka hutan, ya. Ka kebon teh. Ya. Hal min musabiq, siapa yang mau menantang aku? Faja'ala yu'idu dzalik, berulang-ulang. Ya, dia memang terkenal kudanya bagus atau untanya bagus tara anu ngalehkeun. Falamma sami'tu kalamahu, ketika aku mendengar omongannya yang menantang, qultu, aku berkata, Ahmad tukrimu kariman wala tahabus syarifan. Kenapa kamu tidak menghormati orang yang mulia? Kenapa kamu tidak segan kepada orang yang mulia? Maksudnya ke Rasul. Meniti sopan, kan ada Rasul. Dan diketahui memang unta Rasul yang terbaik, ya. Kuda Rasul yang terbaik. Jadi ini sahabat Ansor yang tidak pernah kalah kecuali oleh Rasul, ya, karena Rasul selalu menang. Meski nanti ada dalam hadis, dalam bab tawadu saya tulis di buku Ar-Risalah, pernah Rasul kalah sampai sahabat juga bersedih gitunya. Siga urang lah nyekel Persib eleh pan sedih. Kata Rasul, ya enggak apa-apa. Tidak mungkin selamanya di atas, selalu ada di bawah. Apa yang Allah angkat suatu saat Allah akan turunkan. Jika Messi lah baheula alus teh na mah geus henteu. Nah, Salama berkata demikian, kamu cenah teu sopan ya Rasul. Dia menjawab, la illa an yakuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memang tidak, saya tidak segan dengan orang yang mulia di sini kecuali Rasulullah, cenah gitu. Ya Rasulullah mah tunggiringan. Ya. Yang lain cenah. Qultu ya Rasulullah bi abi ummi darni fali usabiqur rajul. Rasul atas ini arti asal bi abi wa ummi itu dengan ibuku dan bapakku aku rela menjadikannya sebagai tebusan untuk kamu gitu. Ya bukan bersumpah dengan nama ayah dan ibu, bukan, tapi maksudnya menghormati Rasul, bahkan rela menebusnya dengan ayah dan ibu sendiri gitu. Izinkan aku melawan, berlomba dengan orang itu, kata Rasul, in syi'ta, silakan. Qultu idhab ilaik, dia berkata, aku berkata, qala di sini rawi, qultu aku berkata, idhab ilaik, silakan kamu pergi. Wa thanaitu rijlayya, aku pun kemudian menggerakkan kedua kakiku. Jadi sahabat yang tadi kuda, Salamah mah lompat. Ini kan sudah dibahas kemarin. Salamah berhasil mengejar pasukan kuda Al-Fazari meskipun jalan kaki. Salamah itu namanya the flash, ya. Tarik lompatnya, ya. Atau siapa tuh manusia tercepat teh, ya. Orang Afrika, cepat lari.
Fadhafartu, aku berhasil mendahulunya. Fa'adautu, aku berhasil menyusul. Jadi ini kuda ini selama lari cepat. Farobattu alaihi syarofan au syarofaini. Syarof itu tanah yang agak tinggi, nanjak. Ketika nanjak, satu tanjakan, dua tanjakan, aku menarik diriku. Astabqi nafsi, untuk menahan nafasku. Jadi rada di kendoran, nyain nanjak mah bisi behak nafas. Tsumma adautu fi ithrih, lalu aku mengejar di belakangnya. Farobattu alaihi syarofan au syarofaini, sama aku pun kemudian menahan nafas ketika naik ke satu tanjakan, dua tanjakan. Tsumma inni rafa'tu hatta alhaquhu, qala fa asyqu baina katifaihi, kemudian aku bisa menyusulnya dan menemuinya, dan aku menyergapnya di hadapannya. Qultu qad subiqta wallahi, kamu sudah kalah demi Allah. Hebatnya, jadi balap jeung kuda lebih gancang yang lari selama itu sprinter. Qala ana dzunnu, kata orang Ansor tadi, ya aku juga menduga demikian, kalah. Fasabaqtu ilal Madinah, lalu aku berhasil menyusulnya ke Madinah. Kemudian fa wallahi ma labithna ila thalatha layal hatta kharajna ila Khaibar. Nah, ini sudah berakhir ya perang Dzulqa'dah. Lalu sekarang kita beranjak ke perang Khaibar. 3 hari berikutnya kemudian kami menuju Khaibar. Khaibar itu perkampungan Yahudi. Perkampungan Yahudi itu selalu berbenteng. Makanya dari Al-Qur'annya, la yuqatilunakum jami'an illa fi quram muhassanah aw min wara'i judur. Banyak benteng bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beres Hudaybiyah, pulang 3 hari berikutnya berangkat ke Khaibar. Nah, cenah perang yang Khaibar kan tidak terikat perjanjian Hudaybiyah jeung Yahudi mah. Faja'ala ammi Amir yartajizu bil qaum, lalu pamanku Amir bikin yel-yel ya dengan kaum itu. Tallah laulallah mahtadaina wala tasaddaqna wala sallaina wa nahnu an fadlika mastawnaina fathabbitil aqdama in laqaina. Itulah kurang lebihnya lagamna. Wanzilan sakinatan alaina. Allah, demi Allah, seandainya tidak ada Allah, kami tidak akan mendapatkan hidayah, kami tidak akan sedekah, kami tidak akan sholat, dan kami tidak akan pernah merasa cukup dari karunia-Mu. Maka kuatkanlah kaki ketika kami bertemu musuh, dan turunkanlah sakinah kepada kami. Ini yil-yilnya dilagukan ya. Ini yang jadi dalil sautul harokah. Kata sautul harokah, kalau ada lagu tapi cengeng, bid'ah, itu lagu bid'ah. Lagu manasib aja Rasul nggak ada yang cengeng-cengeng, membangkitkan semangat. Moal aya lagu sautul harokah anu cengeng ya, semuanya membangkitkan semangat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man hadza, saacana eta nu nyanyi ya. Qala ana Amir, saya Amir Rasul, pamannya Salamah. Qala ghafara laka rabbuk, semoga Allah mengampuni kamu. Qala, kata Salamah, wa mastaghfara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li insanin yakhushuh illa stushhida. Yang sudah-sudah, kalau ada sahabat yang diistighfaran ku Rasul, itu pasti nanti mati syahid. Jadi ketika begitu, sahabat langsung ya punya firasat, ini Amir akan mati syahid. Fanada Umar ibnul Khattab wa huwa ala jamarin lah,
Ya Nabi Allah, laula ma matta'tana bi Amir. Wahai Nabi Allah, kenapa Anda tidak menghibur kami dengan Amir? Qala falamma qadimna Khaybar, ketika kami datang ke Khaybar, qala kharaja malikuhum, lalu keluar raja mereka Marhab. Nih, raja pemimpin. Yahtiru bisayfi, dia bawa pedang. Jadi ketika Rasul sampai di Khaybar, Marhab membawa pedang. Dan dia berkata, qad alimat Khaybaru anni marhabu syakis silah batalun mujarrabu idhil ghurubu aqbalat talahabu. Orang Khaybar semua tahu aku adalah Marhab, penghunus pedang, ahli pedang, seorang pahlawan batol, mujarrab yang sudah terlatih. Idzal hurub, apabila terjadi perang, akbalat datang, talahabu, maka ini pedang akan menyala-nyala, lahab. Qala wa barazalahu ammi Amir, lalu kemudian maju menghadapnya pamanku Amir. Faqala qad alimat Khaybar anni Amiru syakis silah batalun mughamiru. Ya, dilawan. Khaybar juga tahu aku adalah Amir, ahli pedang, seorang pahlawan, dan akan mughamir, menenggelamkan atau membunuh, ya, mengalirkan darah. Qala fakhtalafa darbataini, mereka kemudian bertarung. Ini biasa ya dalam perang zaman itu. Sebelum perang duel dulu. Duel bisa 2 orang, bisa seorang, bisa 3 orang, tiluan-tiluan gitu. Duel dulu. Nanti kalau sudah kalah ditawari mundur atau menyerah. Nah, biasanya jika perang Badar bisa eleh teh kekeh yang nyerang, dan ternyata kemudian mereka kalah. Fawaqa sayfu Marhab fi turs Amir, maka pedang Marhab menusuk turs itu kaki ya. Saya lupa lagi nih. Amir wa dhahaba Amir yasfulu lahu, kemudian Amir jatuh ke bawah. Faraja'a sayfu ala nafsihi, sampai kemudian pedangnya menusuk dirinya sendiri. Faqata'a halahu, dan memutuskan urat lehernya. Fakanat fiha nafsu, maka di sanalah akhir jiwanya. Nih palingan di istighfaran ku Rasul, ternyata dia kalah dalam duel dengan Marhab. Qala salama fakhrajtu, lalu aku keluar, faida nafarun min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulun batala amalu Amir qatala nafsah. Beberapa sahabat Rasulullah berkata, aduh cenah batal Amir jihadnya, dia telah bunuh diri. Fa'ataitun Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana baki, aku datang menemui Nabi sambil menangis. Faqultu ya Rasulullah, batalu amalu Amir, betul perjuangan Amir sia-sia karena dia sudah bunuh diri. Kan di hadisnya kalau orang bunuh diri dia masuk neraka, meski tentu ada nanti ke surganya. Kata Rasul, man qala dzalik, saha cenah ngomongna? Qultu nasun min ashabi, ada beberapa sahabat Anda. Qala kadzaba man qala dzalik, bohong yang ngomong demikian. Ballahu ajruhu marratain, dia bahkan dapat pahala 2 kali lipat karena dia maju duluan. Itu kan tidak sengaja ya, tarung, pedangnya jatuh kemudian menusuk urat lehernya, enggak sengaja, lain bunuh diri. Tsumma arsalani ila Ali wa huwa armad, kemudian Rasul menyuruhku menemui Ali, dan Ali saat itu sedang sakit mata. Kata Nabi, la'utiyanna rayah rajulan yuhibbullah wa rasuluh aw yuhibbullah wa rasuluh.
besok aku akan berikan panji perang ini ke seseorang yang cinta Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya pun mencintainya. Ternyata yang dimaksud adalah Ali. Fa'ataitu Aliyan, aku menemui Ali. Faji'tu bihi aku menuntunnya wa armad, karena dia sedang sakit mata, dituntun ku Salamah. Hatta ataitu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian aku datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama Ali. Fabasaqa fi ainaihi, tuluy ku Rasul diludahi. Fabaro'a, lalu sembuhlah. Tapi ini bukan sunnah ya, awas ke Yahya aya batur keur nyeri panon di ciduhan cenah sunnah Nabi, insyaallah tambah parah ku Yahya. Sahabat juga tidak mengamalkan ini mukjizat Rasul. Wa atahu rayah, lalu diberikan panji kepada Ali. Kenapa? Karena Ali mah jagoan di duel ya. Tarung naon duaan teh ya. Tuh kalau tarung duaan Ali jagoan, dan di perang Badar juga begitu kan, yang ada di surat Al-Hajj, hadani khasmani ikhtasamu fi rabbihim falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar, dan seterusnya ya. Itu khasmani ikhtasamu fi rabbihim itu yang berduel di perang Badar itu adalah Ali. Kata Ali, aku ada di sana. Wa kharaja Marhab keluar lagi esok harinya, dan dia ngomong kayak tadi lagi. Qad alimat Khaybaru anni marhabu syakisilah baqalun mujarrabu idzal hurubu aqbalat talahabu. Ali kemudian tidak mau kalah ya. Ini saywar ini ya, saling mengancam. Analladzi samatni ummi haidara kalaythi ghabatin karihil manzura ukim bisai kailas sandarah. Ini banyak istilah yang saya tidak kenal ya. Intinya saya yang dinamai oleh ibuku Haidarah. Haidarah itu cepat ya, mun aya nama Lightning McQueen misalnya, si kilat cepat ya. Dan seterusnya. Kemudian fadharaba ra'sa Marhab, Ali berhasil memenggal kepala Marhab. Faqatalahu, lalu membunuhnya. Tsumma kana al-fathu ala yadayhi, kemudian kemenangan ada di tangannya. Itu sampai 7 hari ya dalam sirah. Nabi menaklukkan benteng Khaybar yang dikuasai oleh Marhab. Sahabat yang maju kalah melulu, mestinya kaalikeun ya. Dan di sini ada banyak pelajaran seperti di antaranya yang sudah kita bahas, menunjukkan bahwa syair-syair itu kalau dalam rangka perang melawan orang kafir boleh, seperti disebutkan dalam surat Asy-Syu'ara ayat terakhir, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa dzakarullaha katsira wa intasaru min ba'di ma dzulimu. Kalau dipakai perang boleh ya. Kemudian berlomba juga boleh, tapi kata Imam An-Nawawi enggak pakai hadiah. Kalau pakai hadiah ini ada ikhtilaf, dan yang paling kuat kata Imam Bukhari kata Imam An-Nawawi la tasihhu, kemenang ya, kecuali kalau hadiah itu hadiahnya dari ada yang memberi ya. Contoh, Rasul pernah mengadakan musabaqah, lalu kemudian Rasul memberi hadiah dari Rasul. Enggak boleh taruhan. Jadi misalkan Yahya nya jeung Fikri sok cenah pik balap-balap nepikeun ka Al-Furqan, kayak saya menang ditraktir, saya ku ente, mun ente menang saya nun traktir, nah begitu teu meunang ya. Jadi itu sama dengan judi ya, mengeluarkan harta dan kemudian hasilnya beda hanya karena untung-untungan
Ini juga menunjukkan bahwa para sahabat itu selain penghafal Quran ya, selain ahli agama, selain ulama, mereka juga para mujahid. Nah, ini yang memang kurang di kita, termasuk saya pribadi ya. Jadi wacana Prabowo atau dulu Riamizat Riyakudu mau mengadakan wajib militer itu harusnya didukung ya, harusnya didukung. Bahkan Pak Dian Husaini itu santri-santrinya itu dibawa ke Brimob, kan dirinya dekat Kelapa II. Jadi ada satu hari sebulan sekali sena dialajar ku Brimob ya. Karena itu bagian dari jihad. Jadi seperti di Singapura, di Korea itu masih berlaku ya. Santri Pajagalan adik kelasnya Ustadz Husna tuh beres mu'alimin di sini langsung ke Singapura. Wajib militer tapi minta diundur, makanya beres kuliah langsung Singapura. Itu 2 tahun wajib militernya. Tidur di barak ya, latihan lari, latihan senjata 2 tahun itu dan digaji ya. Boleh pulang ke rumah gitu. Udah wajib militer 2 tahun, tugasnya di pemadam kebakaran, ada di mana gitu, pokoknya jadi satgas. Itu semua warga Singapura, warga Korea, kan artis Korea kayak gitunya, kerja di artis ngarada kudu wajib militer lah. Nah di kita memang nggak ada. Kalau zaman Rasul itu semua, jadi santri itu latihan nembak, latihan berperang, latihan fisik, sehingga mereka bukan hanya kuat iman tapi juga kuat fisik. Mudah-mudahan ya kita bisa mengikuti sunnah mereka. Aku qouli hada wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.